Ini itu dulu. Berikutnya kita dengarkan dari narasumber kedua, oke? Cuma mungkin perlu saya batasi waktunya nih, Bapak Tuan Guru, biar tidak terlalu panjang nanti, karena masih ada sesi diskusi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabal fadilah, Bapak-bapak para tuan guru, para ustadz, seluruh peserta sarasehan dan dialog yang saya hormati, wabil khusus Abinul Kiram, Ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Akmaluddin selaku pengasuh pondok pesantren Siratul Ulum yang sama-sama kita hormati. Kemudian yang saya hormati Kakanda Dr. Saleh Ending MA selaku pengurus Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Hadirin para peserta sarasehan yang hormati. Sebenarnya tema yang diusung adalah membumikan Islam Nusantara untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Bagi saya, Wahabi itu adalah musuh kita bersama. Wahabi adalah musuh kita bersama. Karena kelompok ini telah menyebarkan kesesatan di tengah-tengah masyarakat kita dengan melakukan pembohongan, penipuan, dan pemerkosaan dalam hal menafsirkan Al-Quran dan hadis. Ini tiada kata ampun bagi kami secara pribadi. Wahabi tetap musuh kita sampai akhir hayat kita. Ini untuk kita camkan bersama. Dan apapun yang kita korbankan untuk membebaskan masyarakat kita dari paham-paham salaf ini harus kita lakukan. Hatta nyawa kita taruhkan di Bapak Kapolsek. Jadi untuk perlu kita cari. Artinya bukan yang manasin yang mamban gitu, bukan. Tapi ini hak. Saya katakan, harus kita bersama-sama. Karena saya teringat satu ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki padokon iki. Tiang kutip dalam kitab At-Ta'yin fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah halaman 20 baris keempat dari bawah, yang mengatakan al-haqqu bila nizamin yaghlibul batil bila nizamin. Artinya suatu kebenaran, sesuatu yang hak itu yang tidak terorganisir, yang tidak ditegakkan atas dasar tidak kekompakan, maka akan dikalahkan dengan sesuatu yang batil, yang terorganisir.
ini secium gelagat dari gerakan-gerakan Wahabi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Begitu rapi manajemen yang dikelola oleh kelompok-kelompok ini, sehingga begitu cepat dia berkembang. Di samping sokongan dana dari negara-negara penyokong dana, maka ini kelemahan bagi kita. Maka sejak kejadian 1 bulan yang kemarin ini mengingatkan kita semua akan pentingnya kita rapatkan barisan kita kembali, khususnya di Nahdlatul Ulama ini, untuk melawan, menangkal paham-paham Wahabi, paham Salafi, dan paham as-sunnah. Sebenarnya ini sekit, ini barang dagangan doang sebenarnya ini. Ketika Wahabi dinamakan Wahabi tidak laku di tengah masyarakat, maka diganti dengan Salafi. Salafi tidak laku, maka diganti dengan as-sunnah. Marabas Mas Bagi sebenarnya selain malikur ini padan ini. Dan cuma tadi Pak Saleh Hending tidak berani terlalu tajam mungkin untuk masuk ke wilayah itu. Kalau dia mohon maaf niki Pak Dokter gini, apapun resiko yang saya hadapi demi kelompok ini saya akan lakukan. Nah, kemudian Bapak-bapak para peserta sarasehan yang saya hormati, terkait masalah membumikan Islam Nusantara untuk menangkal kelompok-kelompok Wahabi, Salafi, As-Sunnah ataupun kelompok-kelompok Syiah ini, yang banyak melihat persoalan ini dari kacamata kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq, kemudian banyak referensi saya baca dari mantan ketua PBNU, yaitu Profesor Dr. Said Agil Sirot MA, kemudian dari buku-buku yang ditulis oleh Kiai Idrus, salah satu serigala Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu-satunya yang dimiliki oleh, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian dalam melihat persoalan ini juga saya akan mengutip satu ungkapan dalam kitab Islam Sasak. Islam Sasak itu hasil penelitian perpaduan dua ilmuwan dalam negeri dan luar negeri, yang menjadi sampel penelitian dalam buku Islam Sasak itu diantaranya Bayan Lombok Utara, kemudian Kecamatan Sembelia Lombok Timur, dan untuk Lombok Tengah saya lupa. Di dalam buku Islam Sasak itu dijawab persoalan yang muncul, bahkan tragedi setengah bulan yang kemarin, kejahatan verbal yang dilakukan oleh salah satu oknum pendakwah dari kelompok Salafi. Ternyata dalam buku itu sudah dituangkan apa yang terjadi hari ini, yaitu Islam Sasak. Mungkin Bapak Dokter mungkin belum pernah menemukan buku itu ya. Buku itu fisiknya tidak saya miliki, tapi buku itu pernah saya baca di perpustakaan pasca sarjana IAIN Surabaya, belum menjadi Universitas Islam Negeri Surabaya. Itu waktu itu belum ada HP,
Saya minta izin pada penjaga perpustakaan untuk saya copy, saya tidak diizinkan. Sehingga saya baca buku itu sampai habis di tempat itu sambil menunggu giliran saya bimbingan. Ini Pak Dokter. Nah, kemudian dalam buku itu dijelaskan yang menjadi pertanyaan besar dalam buku Islam Sasak itu, kenapa Lombok ini menjadi tujuan pertama penyebaran paham-paham baru dari luar itu? Itu pertanyaan besar. Sehingga apa yang terjadi hari ini setengah bulan kemarin sudah terjawab dalam buku ini. Cuma ini bentuk kelengahan dan kelemahan kita, khususnya warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, untuk menangkal paham-paham radikal seperti Wahabi. Pertama, alasannya ada 4 alasan Lombok ini menjadi tujuan pertama penyebaran paham-paham baru yang datang dari luar, termasuk yang datang dari Jazirah Arab. 4 di sana kesimpulan. Yang pertama, Lombok ini adalah pulau kecil. Yang kedua, Lombok ini adalah penduduknya padat. Pulau kecil, penduduk padat. Kemudian yang ketiga, lapangan pekerjaan tidak ada. Lapangan pekerjaan tidak ada. Di tengah-tengah kesulitan masyarakat Lombok secara umum terkait dengan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka hadirlah paham-paham baru dari luar itu dengan menawarkan materi. Dia masuk dengan uang. Ini fakta. Dia masuk dengan uang, termasuk paham Wahabi. Dia begitu cepat menyebar, berkembang di Lombok, khususnya di Lombok Timur ini, yaitu diantaranya dengan uang. Ini fakta, tidak bisa dibantah. Dengan uang kita saksikan bersama, dia punya media, tidak ada sponsor pendukungnya, tapi tetap dia berjalan medianya, bahkan semakin banyak medianya. Dari mana dia uang? Kalau kita lihat kehidupan jamaahnya sama dengan kita, hanya pas-pasan hidupnya. Cuma penyandang dana yang dari luar. Kemudian di mana-mana dia membangun masjid, tempat-tempat ibadah dan pondok-pondok pesantren, yaitu pesat perkembangan. Ternyata dalam buku itu sudah terjadi. Semua paham baru yang masuk di Lombok ini yaitu dengan menggunakan uang dan materi. Uang dan materi. Makanya kadal fakru ayyakuna kufra. Ini makanya orang Islam itu tidak boleh miskin. Orang NU tidak boleh miskin lagi pada Allah. Tidak boleh miskin. Karena kalau orang NU miskin, ini yang terjadi. Banyak warga NU yang nyebrang ke paham Salafi. Warga NU, Muhammadiyah, NW yang banyak nyebrang ke paham-paham. Karena dengan godaan materi, ini sesuai keterangan paparan dari hasil penelitian, yaitu di Islam saja. Nah, kemudian Bapak-bapak peserta sarasehan yang saya hormati, kemudian yang kedua, untuk menjelaskan Islam Nusantara ini, saya lebih mengutip, membaca sejarah perjalanan para wali songo itu dalam hal menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Ada buku sejarah para wali 9 itu di tanah Jawa itu ada, baik yang ditulis diterjemahkan dengan Indonesia
ada dalam bentuk Arab. Ini kita pilih. Nah kemudian cuman yang dalam bentuk Indonesia yang tidak punya, tapi kalau fisik dalam bentuk Arabnya, sejarah dakwah perjuangan Wali Sembilan untuk mengislamkan tanah Jawa khususnya Nusantara pada umumnya itu yang punya fisik kitabnya secara. Nah sehingga pemikiran Islam Nusantara yang dibidani, yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama itu asli 100% mengacu kepada sejarah penyebaran Islam yang dilakukan oleh para Wali Sembilan itu, khususnya di tanah Jawa. Islam Nusantara itu kalau istilah bahasa kerennya tipologi sebenarnya, tipologi dakwah. Kalau bahasa kita mungkin manhaj dakwah, yaitu metode dakwah. Karena bagaimanapun Islam begitu cepat dia berkembang menyebar di Nusantara ini karena para penyebar Islam utama Wali Sembilan itu tetap mengadopsi budaya setempat, sehingga budaya itulah yang dilakukan Islamisasi oleh para ulama penyebar agama Islam utamanya Wali Sembilan. Satu contoh dulu di tradisi kita di Jawa khususnya itu kalau ada orang meninggal maka tetangga keluarganya berkumpul, kemudian sambil minum-minuman keras, main dum, main remi, kemudian berbagai macam judi dilakukan. Nah kemudian hadirlah para penyebar Islam Wali Sembilan itu untuk mengislamisasi tradisi kebiasaan masyarakat itu, sehingga berkumpul minum-minuman keras, berjudi, remi, dum, kemudian diganti dengan berkumpul yaitu berzikir dan berdoa dengan membaca tahlil, membaca yasin, kemudian berzikir. Nah itu namanya mengislamisasi tradisi yang ada. Itu yang dilakukan. Sehingga karena Islam masuk di Republik ini, di Nusantara ini dengan mengadopsi tradisi dan budaya yang ada, maka itulah salah satu yang menyebabkan Islam itu pesat cepat perkembangannya di Nusantara ini, di Republik ini. Nah kemudian kalau tradisi setempat itu tidak bisa diislamisasi oleh para ulama penyebar Islam itu, paling enggak para ulama akan melakukan akhafud dhararain atau meminimalisir dampak mudarat yang ditimbulkan. Ini strategi dakwah. Itu namanya Islam Nusantara, bukan madhab Islam Nusantara itu, bukan madhab, bukan agama baru, bukan. Tipologi, manhaj, strategi dakwah itu yang ditawarkan yang digagas oleh Nahdlatul Ulama. Ya tentunya bagi kelompok-kelompok salafi umumnya ini dianggap adalah NU sudah melakukan kesesatan di tengah-tengah umat. Ini bodohnya Wahabi. Ini bodoh. Sebenarnya semua persoalan umat Islam di Nusantara itu sudah selesai dalam perspektif asbab. Sudah selesai. Tapi ketika kelompok mereka tidak menemukan dalil, berarti itu karena kebodohan mereka. Ketika kita sebagai warga Nahdlatul Ulama belum menemukan dalil terhadap tradisi yang ada di masyarakat kita, maka warga NU itu perlu yaitu kembali mondok lagi, mengaji, terus mengaji.
Tidak cukup menuntut ilmu itu hanya cukup SMP selesai, madrasah aliyah selesai, tidak cukup. Ingat tiang lupa dokter di tiang mondok dulu di Bahrul Ulum, yaitu yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Wahab Hasbullah, salah satu yaitu menginisiasi Indonesia Merdeka dan menginisiasi lahirnya Nahdlatul Ulama yang namanya Kiai Wahab Hasbullah. Kenapa saya mau di sana? Karena dulu orang tua tiang mondoknya di sana, yaitu Allah yarham Bapak Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Hafiz di Gigit. Jadi yang terkenal itu malah kalau itu beliau pilih Lekin Skadir Mas Pagi gitu, beliau. Pada waktu tahun 64 Kiai Wahab Hasbullah datang ke Lombok tujuan Mas Pagi untuk membentuk NU. Maka setelah beliau ke tanah Jawa, dua tokoh yang diutus mondok di pondok beliau sebagai kader NTB, yaitu Allah yarham Bapak Tuan Nur Haji Umar, orang tua dari Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, yaitu Tuan Guru Bahaudin IPG, kemudian bersama orang tuanya Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Hafiz. Nah, kemudian di tambak beras di Pondok Pesantren Bahlul itulah beliau bertemu dengan Gus Dur. Kalau pengakuan Gus Dur, beliau pernah mengajar Gus Dur. Sehingga pada waktu Muas Alim Ulama di Batu tahun 97 Pak Dr. IPG, selesai beliau membuka Monas, kemudian langsung Gus Dur sama rombongan yaitu datang ke rumah tahun 97 itu. Kemudian ada foto kenang-kenangan beliau di sana. Itu bukti Gus Dur mengaku beliau jadi gurunya. Nah, ini di Lombok ini ada guru sekelas presiden tempat yaitu Abdurrahman. Sudah waktu cukup? Nah, ya benar. Tinggal sedikit sebentar. Nah, kemudian perlu kita maklumi bersama, ketahui bersama, sebenarnya Islam radikalisme ini masuk ke Indonesia ini pada tahun 80-an. Pada tahun 80-an Islam radikal ini masuk ke Indonesia dalam bentuk dan motif yang berbeda-beda. Dalam bentuk dan motif yang berbeda-beda. Yang pertama, dalam bentuk teologi atau ketauhidan. Ketauhidan tanpa tindakan dalam hal ini terwujud di tubuh salafi. Yang mengatakan maulid bid'ah, zikir 9 hari bid'ah, ziarah kubur tenacong, makam para ulama-ulama kita ramah tenacong. Ini kejahatan terbang dan harus kita hentikan. Untung saja aparat kepolisian cepat bertindak mengamankan yang bersangkutan. Kalau enggak, masa yang akan menghakimi. Ini karena lisan yang tidak bisa dijaga para proses. Likul lisan yang sebab. Segala terjadi di Lombok Timur kemarin itu kan ada sebabnya. Jangan mengalahkan masyarakat. Jangan menyalahkan kelompok mayoritas. Karena kenakalan minoritas akan memancing arogansi mayoritas untuk Bapak Kapolsek. Jangan disalahkan kita yang mayoritas. Kenakalan kegenitan minoritas itu akan memancing yaitu amarah kelompok-kelompok mayoritas. Ini pasti sudah hukum. Itu. Tapi kita apresiasi
aparat kepolisian begitu cepat tangkas, cepat mengamankan yang bersangkutan. Kalau enggak, wassalam, kita tidak tahu yang terjadi. Jadi, makanya kita apresiasi Bapak Kapolres beserta jajarannya dan Bapak Kapolda. Itu kadang-kadang saya berterima kasih, di satu sisi kadang-kadang saya kecewa. Kenapa tidak dibiarkan gitu kan? Kenapa tidak dibiarkan? Nah ini, kalau dia bakal proses belak-belakan. Apapun yang saya sampaikan, saya siap menghadapi siapapun yang keberatan dengan apa yang saya sampaikan. Dari. Nah kemudian pada tahun 80-an itu radikalisme itu mulai masuk dalam tubuh orang Islam di Indonesia ini dalam bentuk menawarkan ketauhidan teologi tanpa tindakan, yaitu Wahabi. Kemudian Salafi ini asalnya Yaman, yang didirikan oleh Syekh Mukbil Ad-Damasi. Ini kelompok ini keras mencaci maki kelompok siapapun yang berbeda dengan mereka. Ini adalah Al-Salafi. Nah sekarang nanti Wahabi di nomor di nomor berapa dia? Nanti akan saya simpulkan. Nah kemudian ada yang kelompok radikal yang berikutnya yang namanya jihadi. Jihadi itu mereka menghalalkan dan boleh membunuh orang-orang non-muslim. Maka membunuh non-muslim itu adalah bagian dari jihad menurut kelompok ini. Bagian dari jihad menurut kelompok ini. Nah kemudian yang keempat, yaitu kelompok ini hadir di Nusantara ini pada tahun 80-an itu dalam bentuk takfiri, yaitu mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Ini didirikan oleh Syekh Sukri Ahmad Mustafa pada tahun 69 di Mesir. Semua orang masuk, empat ini jadi satu. Empat ini jadi satu. Dia membid'ahkan, kemudian mensyirikkan, ini termasuk Wahabi. Kemudian mengkafirkan ia, ingin mendirikan hilafiyah ia, maka dia juga Salafi, jihadi, takfiri. Ini Wahabi yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini. Dan perlu juga kita antisipasi dan kita khawatirkan bersama ini, karena ini sudah masuk ranah politik ini kejadian yang kemarin. Untuk perlu kekompakan dan kebersamaan kita menghadapi ini. Karena ada oknum-oknum tertentu di Kabupaten Lombok Timur ini sengaja melakukan pembiaran terhadap persoalan itu. Selalu sengaja melakukan pembiaran terhadap persoalan itu. Entah apa motif dan kepentingannya, saya pikir kita semua paham apa yang menjadi kepentingan dan motif dari oknum yang melakukan pembiaran terhadap kejadian yang kemarin, yang melakukan pembiaran terhadap kelompok-kelompok ini karena ada sebagian analisa kita baca, kesimpulan perspektif sebagian orang kita baca, karena kelompok ini adalah bagian dari aset politik oknum tertentu, sehingga dia pelihara dia. Ini aset politik 5 tahun sekali, entah untuk kepentingan pilgub, pemilu, khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan NTB. Ini sudah kepentingan politik yang masuk dalam kejadian. Coba kita baca analisa bersama, ya, dalam banyak media massa dan media elektronik dan cetak itu, coba kita baca.
Yang dominan diberitakan adalah pengerusakannya, bukan yang menyebabkan kerusakan itu. Coba Bapak analisa, coba kita perhatikan bersama. Di media cetak, media elektronik, kemudian media-media lokal dan nasional itu, yang selalu sering dominan dibicarakan adalah persoalan perusakannya. Kemudian jarang, bahkan hampir tidak pernah diberitakan yang menyebabkan kerusakan. Ini yang perlu kita hati-hati, dan perlu kekompakan kebersamaan kita untuk menghadapi kelompok-kelompok ini, karena sudah masuk kepentingan politik. Ini ada desainernya ini, kalau istilahnya di Pak Dokter di. Maka dengan kejadian Lombok Timur itu juga kami mewakili Suriah Kabupaten Lombok Timur ini memohon kepada pengurus Tanfiziah dan Suriah wilayah untuk mengawal proses dan kasus kejadian yang kemarin, karena kita warga Nahdien yang akan dirugikan, yang akan diluka. Nah, mungkin ini yang sebagai kata prolog atau pengantar di GG. Nanti mungkin kita pertajam istilah Islam Nusantara ini yang perlu kita pahami, kita amalkan untuk menangkal radikalisme dan kelompok-kelompok intoleran yang tumbuh berkembang di Kabupaten Lombok Timur ini. Kurang dan lebihnya aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.